Para pejuang PTN, kita latihan soal tentang kalimat efektif yuk. Hai, selamat berjumpa kembali di channel ini ya. Oke, pada video yang akan kalian tonton dari awal sampai akhir, ini akan membahas mengenai tipe soal yang berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, teman-teman, kalimat efektif ini selalu dipertanyakan di tes-tes masuk ke perguruan tinggi. Tidak hanya di SNBT ya, tetapi juga di ujian mandiri pun pastilah kalimat efektif itu akan dipertanyakan. Namun tidak hanya sebatas di tes saja gitu kan. Karena kalimat efektif akan sangat membantu kalian ketika nanti akan membuat sebuah makalah, membuat paper atau bahkan tugas akhir nih. Jadi, jangan lupa kalimat efektif ini akan berguna dalam kehidupan sehari-hari selama kalian menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan tentunya di dalam tata tulis ya. Yuk, sekarang kita coba cek tipe soal kalimat efektif yang akan dibahas pada video ini. Nah, ini adalah soal yang pertama yang berkaitan dengan kalimat efektif. Sebelumnya, kalian bisa menjeda terlebih dahulu video ini dan coba untuk tentukan pilihan jawaban terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa melanjutkan kembali dan menyesuaikan antara jawaban yang sudah kalian tentukan. Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian juga ya tentunya. Yuk kita lihat di sini untuk pertanyaan yang pertama. Di sini kita perhatikan kalimat tersebut yang ditanyakannya adalah kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan cara. Nah, ini adalah stem soal yang lainnya atau tipe soal yang lainnya, redaksi pertanyaan gitu kan. Redaksi soal yang berkaitan dengan kalimat efektif. Jadi beragam ya teman-teman tipe soal kalimat efektif itu gitu. Nah, ini adalah pertanyaannya dan ini kalimatnya ya. Namun salah satu penemuannya yang paling penting adalah pendeteksi gempa bumi kuno. Nah, bagi kalian yang sudah mahir menganalisis sebuah kalimat, pastilah kalian akan dengan mudah menentukan, oh ternyata ini salahnya ada di mana gitu kan. Kayak gitu. Karena dengan kalian sering mengerjakan latihan soal, sering mengikuti tryout, itu akan jauh lebih terasah lagi kemampuan menganalisis kalian di soal kalimat efektif. Dan pastinya untuk kalian yang sudah mengetahui dengan pasti gitu kan konsepan dari kalimat efektif, gampang. Oh, ini harusnya pakai tanda koma nih di sini gitu kan. Karena ada konjungsi namun nih. Nah, itu cepatnya seperti itu. Nanti pun kalian jika sudah terlatih, jika sudah terbiasa, pastilah akan mengalami hal yang serupa ya. Maksudnya hanya dalam hitungan detik gitu. Kalian sudah mengetahui jawabannya. Nah, lantas bagaimana jika di antara kalian masih kebingungan nih mengenai konsepan dari kalimat efektif itu sendiri? Oke, sebelum di sini akan membahas secara rinci di soal yang pertama ini, yuk sama-sama kita ingat-ingat kembali dari ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini teman-teman untuk menentukan sebuah kalimat itu efektif atau tidak, pasti kalian harus mengetahui cirinya dulu ya. Ciri dari kalimat efektif. Nanti tinggal dibalikan saja menjadi tidak efektifnya. Seperti itu. Nah, ciri kalimat efektif itu banyak ya. Kalau kalian sudah menonton pada video bagian materi, pasti kalian sudah mengetahui secara jelas gitu. Nah, yang pertama di sini kalimat efektif itu haruslah terbebas dari unsur boros. Berarti harus hemat ya. Begitu kan? Yang kedua, kalimat efektif itu harus logis, harus masuk akal nih gitu. Hal yang dikenai tindakannya, pelakunya gitu kan, imbuhannya itu harus logis, harus masuk akal pikiran manusia, termasuk nanti larinya ini ke dalam konteks kalimat. Seperti itu. Oke, ciri yang ketiga haruslah menggunakan kata-kata yang baku ya. Dan kebakuan sebuah kata demi kata kalian bisa mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini KBBI-nya edisi yang terbaru ya gitu atau kalian kalau mengunduhnya di Play Store masing-masing gitu atau App Store-nya, KBBI-nya untuk yang luring itu ada yang warna biru gitu, terbaru. Oke. Nah,
Untuk ciri yang berikutnya nih, kalimat efektif ciri yang keempat berarti di sini minimal terdiri atas subjek dan predikat. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kalimat inti nih, gitu kan? Nah, kalimat inti. Setiap kalimat pasti akan ada subjek dan predikat. Setidaknya ada dua unsur tersebut. Begitu. Oke, kita lanjut. Untuk ciri yang kelima di sini, ciri kalimat efektif yang kelima, dia itu adalah paralel. Paralel atau istilah lainnya adalah sejajar. Berarti mengandung unsur kesejajaran atau paralelisme. Ciri yang keenam di sini ada yang disebut dengan kecermatan. Nah, kecermatan ini teman-teman ini akan berkaitan dengan kelogisan ya. Itu untuk yang kecermatan. Selanjutnya di sini EBI atau sekarang sudah berubah ya menjadi EYD. EYD berarti harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Ini pun EYD-nya yang kelima ya untuk yang terbaru. Dan ciri yang terakhir di sini haruslah terbebas dari unsur bahasa daerah. Berarti di sini tanpa ada penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi, jika ada bahasa daerah atau bahasa asing, silakan kalian cek padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Namun, jika belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya mau nggak mau, kalian harus menggunakan cetak miring pada kata atau kalimat tersebut. Seperti itu. Oke, itu untuk ciri-cirinya. Dan jangan lupa di sini, kalau tipe soalnya kalimat efektif, hal yang wajib sekali kalian cek pertama kali itu unsur yang mana saja. Apakah langsung ke delapan-delapannya? Tentu tidak. Untuk meminimalisasi waktu, karena kan waktunya terbatas ya. Jadi kita efektifkan nih dengan cara yang wajib kalian cek pertama kali adalah adanya unsur subjek dan predikat. Jadi poin yang keempat ini wajib dicek pertama gitu. Setelah subjek predikatnya aman nih, oh oke, coba dong tolong kalian cek di bagian EYD-nya gitu. Silakan dicek tanda bacanya aman gak nih, penggunaan bilangannya betul tidak gitu kan. Itu untuk di bagian yang EYD. Karena bagian EYD ini cukup kompleks gitu, sehingga kalian betul-betul harus memahami konsepan dan tipe apa saja sih yang sering keluar di kalimat efektif yang berkaitan dengan EYD? Seperti itu. Lanjut yang ketiga di sini kalian bisa dicek dari segi kehematannya gitu kan. Karena ketiga hal inilah yang biasanya sering dipertanyakan di soal. Nah, kalau seperti itu, apakah yang lainnya tidak penting atau harus kita abaikan saja? Tentu tidak ya. Tetap bisa kita cek ketika dari yang satu, 2, dan 3 ini belum menemukan jawabannya. Seperti itu. Oke, itu untuk konsepannya. Yuk sekarang kita bahas kok bisa sih harus ada tanda koma setelah kata namun. Nah, kita langsung cek ya dan analisis opsinya satu persatu. Teman-teman, jika kalian sudah paham begitu mengenai konjungsi, jenis konjungsi itu kan banyak ya. Nah, di sini ada kata namun nih, gitu. Nah, jika kalian masih ingat konjungsi namun, nah ini termasuk ke dalam konjungsi apa? Betul sekali, ini termasuk ke dalam konjungsi untuk jenisnya ya, konjungsi antar kalimat. Bisa juga konjungsi namun digunakan untuk antar paragraf. Seperti itu, antar kalimat atau antar paragraf. Nah, kalau antar kalimat atau antar paragraf, otomatis pasti akan letaknya itu ada selalu di awal kalimat baru gitu kan. Di awal kalimat baru atau di awal paragraf yang baru. Nah, konjungsi namun ini, dia itu jenisnya adalah konjungsi yang menyatakan suatu hubungan yang ketidaksesuaian. Seperti itu. Dengan apa? Dengan kalimat sebelumnya gitu kan. Jangan lupa, kalau konjungsi antar kalimat haruslah dibubuhi dengan tanda koma setelah konjungsi tersebut berakhir gitu. Contoh namun yang sejenis gitu dengan kata namun nih gitu. Contoh lainnya maksudnya di sini ada yang disebut dengan akan tetapi. Nah, konjungsi akan tetapi ini juga harus pakai tanda koma seperti itu. Begitupun jenis konjungsi lainnya, konjungsi penyimpulan gitu kan. Jadi dengan demikian itu pun sama jenisnya konjungsi antar kalimat sehingga wajib banget pakai tanda koma.
Oke, paham ya sampai sini? Cukup mudah bukan? Nah, terus kita lihat di sini, mengapa bukan menambahkan subjek nih? Karena jika kita analisis satu persatu nih teman-teman, ini sudah jelas subjeknya. Apa sih yang dibahas? Nah, katanya di sini yang dibahasnya itu adalah tentang ini. Salah satu penemuannya yang paling penting itu yang dibahasnya. Ada kata yang nih di sini. Oh, berarti subjeknya diperluas gitu kan? Apa yang dibahas? Salah satu penemuannya yang paling penting. Oh, itu subjeknya. Mengapa dengan penemuan tersebut? Di sini ada kata adalah nih gitu. Kalau kalian cek ada adalah ya di sini. Nah, adalah itu merupakan kata kerja gitu, kata kerja kopula di sini, sehingga pasti akan berposisi sebagai predikat. Namun hati-hati, kata adalah ini dia itu adalah verba yang sifatnya itu termasuk ke dalam verba intransitif. Artinya verbanya itu tidak memerlukan objek. Artinya juga nih, di kata atau frasa berikutnya, berarti yang ini nih, pendeteksi gempa, sebentar, diganti dulu ya biar terlihat. Pendeteksi gempa bumi kuno itu sebagai apa? Sebagai hal yang melengkapi dari predikat. Berarti dia pelengkap. Gitu ya teman-teman kalau dari polanya nih gitu. Subjek predikat pelengkap. Wow, ternyata dari satu soal saja kalian bisa memahami hal lain di dalam kalimat efektif. Kalian jadi sudah bisa menentukan subjek predikat pelengkap di dalam kalimat tersebut. Itu contoh yang lainnya dari analisis yang dilakukan di opsi yang A. Gitu ya. Terus yang B ini nggak mungkin nih harus menambahkan objek. Karena apa? Predikatnya adalah di sini. Ya dia nggak butuh objek dong. Nggak bisa dipasifkan. Masa ada sih kata di adalah? Kan tidak ada ya gitu. Seperti itu. Jadi pilihan jawabannya yang C ya, menambahkan tanda baca. Di sini tanda bacanya itu tanda baca koma ya, gitu. Mohon maaf nih di sini untuk kata komanya kurang atau belum diketik di situ. Tanda bacanya tanda baca koma. Menambahkan predikat tentu tidak karena predikatnya sudah ada, menghapus kata yang boros, tidak ada kata yang boros ya. Semuanya kata di sini hemat. Jadi tidak ada dua kata yang memiliki makna yang sama, tidak ada kata yang bersinonim. Oke, cukup clear ya untuk di soal yang pertama ini. Silahkan diingat-ingat untuk ciri-cirinya agar nanti di soal berikutnya tidak akan menuliskan kembali ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, ini soal yang nomor kedua ya. Kita coba lihat di sini. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif. Oke, ternyata di sini untuk kata-kata atau stem pertanyaannya gitu, stem soal, redaksi pertanyaannya menggunakan kata perbaikan kalimat gitu. Kita coba cek dulu ya kalimatnya. Dengan perancang satuan daya kuda, Watt mampu ditunjukkan keuntungan menggunakan mesin uap dan meyakini pemilik pabrik untuk membuang kudanya. Wah, cukup capek ya jika di dalam satu kalimat yang lumayan panjang tidak ada tanda baca koma nih teman-teman gitu. Kita lihat yang pertama harus kita cek adalah kejelasan subjek dan predikatnya. Nah, di sini untuk kalimat tersebut diawali pakai kata dengan. Nah, dengan. Nah, hati-hati nih kalau ada kata dengan. Nah, dengan itu kan termasuk ke dalam salah satu clue yang terdapat di dalam keterangan. Karena kalau ada preposisi atau konjungsi di awal kalimat akan membentuk keterangan di dalam kalimat tersebut. Nah, berarti kalau seperti itu, dia ini akan membentuk keterangan nantinya gitu kan. Nah, kalau seperti itu semuanya keterangan nih gitu. Nah, nggak boleh kalau kayak gitu. Karena apa? Kalau kalian masih ingat di video yang pertama tuh yang kemarin tentang tanda baca terutama ejaan, di sini harus dibubuhi tanda baca koma setelah keterangan tersebut berakhir dengan perancang satuan daya kuda, koma. Nah, gitu ya. Jadi di sini keterangannya jelas nih. Sampai sini ternyata. Oh, kalau seperti itu jelas subjeknya, gitu kan? Siapa atau apa sih kira-kira yang dibahas di dalam kalimat tersebut? Katanya ini nih, what, berarti ini sebagai subjeknya. Mengapa dengan what? Mampu ditunjukkan keuntungan menggunakan mesin uap. Kira-kira yang mana nih?
Mampu ditunjukkan. Ini dia itu sebagai predikatnya gitu kan. Ditunjukkan apa? Keuntungan menggunakan mesin uap dan meyakini pemilik pabrik. Nah, ini berarti sebagai apa kira-kira nih? Nah, hati-hati nih di sini. Kalau kita lihat di sini, dia itu sebetulnya ini nanti akan berposisi sebagai objek nih, teman-teman. Tapi terdapat penggunaan imbuhan yang tidak sesuai gitu. Mampu ditunjukkan, itu nanti akan jadi kalimat pasif gitu. Sedangkan ini konteksnya kalimat aktif. Nah, berarti kalau seperti itu, untuk di kalimat yang ada di soal, ini ditunjukkan, ini harus kita ganti menjadi imbuhannya itu imbuhan me. Gitu ya. Kita langsung aja ya, diganti. Terus di sini ada kata untuk nih, untuk membuang kudanya. Nah, hati-hati untuk membuang kudanya. Untuk itu termasuk ke dalam jenis konjungsi juga. Konjungsi apa? Ada yang masih ingat? Untuk itu termasuk ke dalam konjungsi tujuan. Gitu. Nah, sebentar. Di sini termasuk ke dalam konjungsi tujuan ya, yang menyatakan tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai untuk agar supaya itu konjungsi tujuan. Berarti kalau seperti itu ini dia keterangan lagi. Seperti itu ya, itu untuk polanya. Dari subjek predikat ini berarti sudah jelas gitu. Berarti di sini kita nanti akan cek saja langsung ke dalam opsi jawabannya. Udah jelas ya, ini subjeknya, ini predikatnya, terus di sini ada tanda koma nih yang harus ditambahkan, terus ada imbuhan yang harus diganti dari imbuhan di menjadi imbuhan me, dan kalau kalian cek di sini yang terakhir, dia itu ada kata kunci. Nah, di sini ada dan nih, hati-hati. Kalau dan dia itu nantinya akan menyatakan hubungan penambahan karena dan termasuk ke dalam konjungsi penambahan. Otomatis kalau seperti itu jika ada clue dan berarti dia itu harus apa? Jangan lupa nih ya harus paralel atau harus sejajar. Nah, jika masih ingat, kesejajaran atau paralelisme itu bisa dilihat dari dua hal ya, teman-teman. Yang pertama itu dilihat dari apa? Dari jenis katanya nih. Nah, kalau kalian masih lupa gitu jenis kata itu apa saja, kalian cek ya di video yang tentang materi kalimat efektif gitu atau dari imbuhan ya di sini. Kita coba lihat di sini ya. Menggunakan mesin uap dan meyakini pemilik. Menggunakan ini jika kita lihat di analisis ini termasuk ke dalam verba ya. Meyakini juga verba. Hati-hati. Di sini ada imbuhan yang tidak tepat ternyata. Kalau dari jenis katanya aman gitu kan. Ada me sama kan. Tapi kalau di sini adalah me sama i. Berarti dia tidak sejajar. Harusnya kita ubah dengan apa? Menggunakan mesin uap dan meyakinkan pemilik gitu kan, bukan menggunai gitu kan itu tidak ada gitu ya. Jadi bukan meyakini pemilik tapi meyakinkan karena kan pemilik ini dia sebagai sasarannya gitu loh. Otomatis seperti itu udah ketahuan nih pilihan jawabannya yang mana. Kita cek saja ya satu persatu dan kita cari kira-kira apakah masih ada kesalahan dari hasil yang sudah kita analisis yang lumayan panjang tadi ya. Kita lihat di sini ada tanda koma, terus ini masih ditunjukkan berarti dia kurang tepat ya. Di sini ada koma juga, ini menunjukkan oke, kita cek lagi. Ini menggunakan oh, ternyata ini masih meyakini. Berarti ini dia kurang tepat juga yang B. Yang C ini koma, ini ditunjukkan masih di berarti kurang tepat. Ini koma menunjukkan malah ini diganti ya, jadi digunakan sama diyakini. Berarti kurang tepat juga. Pilihan jawabannya ada di yang E. Menggunakan tanda koma nih, menunjukkan, menggunakan, dan meyakinkan. Seperti itu ya. Berarti di soal yang nomor 2 ini, ternyata kalimat tersebut itu tidak efektifnya karena yang pertama, dia itu tidak jelas subjek predikatnya. Kemudian ada imbuhan yang tidak sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir ada unsur yang tidak sejajar karena ada rincian seperti itu. Cukup kompleks ya untuk soal yang kedua ini.
Namun semoga dari soal yang kedua kalian bisa mencoba untuk menentukan satu soal yang nantinya saya akan lempar kepada kalian dan bisa kalian coba untuk dikerjakan sebagai PR. Yuk kita cek soal yang terakhir. Nah, ini untuk soal terakhirnya. Di sini masih kalimat efektif ya, karena semuanya hari ini tentang kalimat efektif. Kita lihat kalimat berikut ini akan menjadi logis jika diperbaiki dengan cara, oke, berarti ini berkaitan dengan kelogisan ya. Sebelum kita cek dan menentukan jawabannya, di sini saya akan mengingatkan kembali nih kepada kalian untuk mengetahui kelogisan di sini, untuk mengetahui kelogisan ya. Kelogisan dari sebuah kalimat nih, kelogisan sebuah kalimat itu bisa dilihat dari apa saja, dari dua hal sebetulnya. Jadi, untuk mengetahui suatu kalimat itu logis atau tidak, tinggal dicek saja dua hal yang ada di sini. Yang pertama apa? Di sini itu adalah kejelasan. Nah, kejelasan dari apa? Tentunya kejelasan dari subjek dan predikat. Karena kalau subjek predikatnya jelas, pasti dia logis gitu. Jadi pasti ketahuan, oh ternyata ini nih gitu sebagai pelakunya gitu, sebagai subjeknya gitu kan. Lanjut, yang kedua di sini haruslah sesuai dengan konteks gitu kan. Di sini berarti kita tulis saja sesuai dengan konteks. Nah, sesuai dengan konteks ini nih teman-teman, ini akan lumayan juga gitu. Berkaitan dengan apa? Bisa berkaitan dengan kata, bisa juga berkaitan dengan imbuhan. Karena biasanya kalau yang kalimat yang tidak logis tapi dilihat dari konteks berarti imbuhannya yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya ibu dipotong kue. Nah, itu kan tidak logis. Masa iya sih kue bisa motong ibu gitu kan? Tetapi oh harusnya imbuhannya diganti. Ibu mau motong kue gitu. Oke, aman ya? Yuk kita lihat di sini. Untuk kalimat tersebut, badai ini membentuk lintasan memanjang seperti garis. Nah, ada tanda koma nih di sini. Tanda baca koma, dia itu akan berpengaruh juga terhadap kejelasan subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, tanda baca komanya di sini untuk lingkarannya dihapus dulu ya. Kita analisis dulu nih subjek predikatnya. Hal yang dibahas di kalimat ini itu apa sih? Oh, ternyata badai ini itu subjek. Mengapa dengan badai ini? Katanya badai tersebut itu membentuk. Nah, membentuk apa? Otomatis butuh sasaran gitu kan. Lintasan memanjang seperti garis gitu. Itu adalah sasarannya gitu. Berarti subjek predikatnya jelas nih. Tapi mengapa dengan ada tanda koma di sini? Itu tidak boleh gitu. Karena antara subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan dengan tanda baca apapun termasuk penggunaan tanda baca koma. Jadi jelas pilihan jawabannya ada di pilihan jawaban yang A. Gitu ya. Sesimpel itu sebetulnya jika kalian sudah betul-betul mengetahui konsepannya secara jelas. Namun tenang saja, seiring berjalannya waktu kalian pasti akan mahir begitu. Kita cek ya di sini menambahkan subjek enggak karena udah ada subjeknya, predikat juga sama, mengganti kata membentuk dengan dibentuk ini justru tidak ya, karena kan dia butuh sasaran gitu. Verbanya itu verba yang apa? Verbanya itu verba yang transitif. Dan yang terakhir di sini tidak perlu diperbaiki. Ini juga kurang tepat. Yuk kita lanjut berikutnya. Nah, di sini untuk pertanyaannya, kalimat tidak efektif terdapat pada paragraf tersebut. Kira-kira terletak di kalimat yang mana nih? Ini untuk paragrafnya cukup panjang, jadi saya ambil kutipannya yang langsung ditanyakan ke dalam soalnya ya. Silakan kalian jeda terlebih dahulu. Coba tentukan ya, kira-kira subjek predikatnya jelas tidak, ejaannya aman tidak, hemat tidak gitu. Nah, kalau dari tiga hal tersebut itu sudah kalian temukan, stop sampai situ. Tetapi jika belum, ya kalian lanjut, silakan dicek dari ciri-ciri yang lainnya. Oke, silakan kalian coba tentukan dulu ya pilihan jawabannya. Dan jangan lupa kalian lempar pilihan jawaban kalian di ruang komentarnya masing-masing. Untuk pembahasannya bagaimana? Silakan dinantikan untuk pembahasan prediksi soal SNBT untuk bagian subtas PPU di tipe soal yang berkaitan dengan kalimat efektif bagian yang kedua. Sampai jumpa semuanya.